Dalam video kali ini, kita akan mengungkapkan rahasia bagaimana cara bisa mengetik tanpa menggunakan tangan. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, kemudian bunyikan loncengnya. Baiklah, aplikasi yang akan kita gunakan adalah namanya aplikasi Google Docs. Kita buka terlebih dahulu browsernya. Browsernya itu kita gunakan Google Chrome. Kenapa kita menggunakan browser ini? Nanti saya jelaskan perbedaannya dengan browser yang lain. Oke, kita cari di sini Google Docs. Nah, ini dia Google Docs. Seperti inilah tampilannya. Ada berbagai macam pilihan. Di sini ada yang blank, ada resume 2, ada yang bentuknya letter atau surat, ada yang project proposal, ada yang brosur. Kita bisa memilih semuanya, terserah mana yang kita mau. Jika kita memilih yang resume, nanti isinya bisa kita hapus, kita ganti dengan apa yang kita mau. Bisa kita hapus, kita delete. Oke, atau kita memilih yang blank saja. Itu lebih mudah. Oke, seperti inilah Windows tampilan dari Google Docs. Kebetulan ini tampilan saya masih settingan menggunakan English US. Jadi ini ada file, edit, view, insert, format, tools, add-ons, help, dan semuanya menggunakan bahasa Inggris. Kalau kalian settingan komputernya menggunakan bahasa Indonesia, nanti akan tampil di sini. Di sini ada tulisannya alat. Coba kita lihat ya. Nanti kita menggunakan ini. Nah, di sini biasanya ditulis alat di sini, kita akan menggunakan voice typing. Voice typing di sini kita klik, atau kita bisa menggunakan Ctrl Shift plus S. Oke, kita coba. Nah, di sini muncul gambar microphone. Di sini nanti kita klik untuk berbicara pada saat kita akan mentranslate. Translate maksudnya mentranslate suara ke dalam bentuk tulisan. Oke, kita lihat. Di sini settingan saya masih English US. Coba kita lihat perbedaannya. Input masukkan suaranya, apakah bisa dari bahasa Indonesia kemudian mengetik dalam format English US. Kita coba. Saya mencoba mengetik menggunakan suara. Nah, teman-teman, ini hasil input dari bahasa Indonesia yang ditranslate ke dalam tulisan menggunakan spelling English. Kita ganti sekarang dengan menggunakan bahasa Indonesia. Baik, kita coba dulu. Saya mencoba untuk mengetik menggunakan suara. Nah, terlihat perbedaannya ya. Wah, ini masuk tulisannya. Oke, kita matikan. Nah, seperti itulah cara menggunakan Google Docs. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk mengetik sebuah dokumen. Baiklah, sekarang kita coba akan membandingkan antara beberapa browser ya. Yang tadi kita gunakan adalah Google Chrome. Kita coba menggunakan Mozilla Firefox. Dengan cara yang sama, kita coba menggunakan Firefox. Coba kita ketikkan di sini Google Docs.
tulisannya? Ya, di sini tidak ada voice typing. Tidak ada voice typing di sini. Oke, kita coba dengan menggunakan browser yang lain. Microsoft Edge yang tulisannya E seperti ini ya, seperti Internet Explorer. Oke, kita coba dengan cara yang sama, kita ketikkan Google Docs. Oke, ini dia. Oh ya, ini biasanya untuk masuk ke Google Docs kita harus login dulu. Oke, kita coba login dulu menggunakan ini. Oke, kita sudah dapatkan tampilan yang sama dengan yang tadi. Nah, ini kebetulan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kosong kita klik coba ya. Nah, ini tulisannya alat di sini. Jadi kita klik langsung. Nah, kita lihat di sini tidak ada juga pilihan untuk voice typing. Oke, sudah terlihat perbedaannya. Kita coba menggunakan tadi apa? Shortcutnya Ctrl Shift S. Coba kita coba ya. Ctrl Shift S. Tidak bisa juga, tidak keluar mikrofon. Jadi kesimpulannya, apabila Anda ingin menggunakan Google Docs untuk mentranslate suara ke dalam tulisan, gunakan Google Chrome. Oke, baik. Baik, kita mulai saja untuk kita mencoba mengetik menggunakan mulut. Mengetik tanpa tangan, kita coba ya. Ini saya sudah siapkan teksnya di sebelah kiri, kemudian ada Google Docs yang akan kita gunakan Windows-nya untuk mengetik di sebelah kanan. Tampilan seperti ini nanti akan saya jelaskan di akhir video kalau memang ada yang belum tahu cara membuat tampilan seperti ini. Ini tulisannya masih terlalu kecil, jadi saya ingin agak perbesar dulu di zoom. Sepertinya ini cukup ya. Oke, kita mulai saja. Kita klik gambar mikrofon. Kasus lain yang termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan pra-peradilan ialah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Spasi manual boleh. Kita mulai lagi. Seperti yang sudah diterangkan pada bagian penyidikan dan penuntutan, baik penyidik maupun penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan. Titik. Mengenai alasan penghentian sudah dijelaskan. Hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan kepada tersangka
bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Sebab itu tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan nebis in idem. Karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili. Dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Baiklah, kita lihat apakah di sini ya, beginilah hasilnya. Kita tidak perlu capek-capek untuk mengetik menggunakan tangan, tapi kita cukup menggunakan mulut saja. Menyenangkan, bukan? Tadi saya sudah berjanji untuk memberitahukan mengenai bagaimana cara untuk membuat split windows yang seperti tadi saya jelaskan di muka ya, agar bisa tampilannya kiri dan kanan. Bagi yang sudah tahu tidak ada masalah, saya akan memberitahukan bagi yang belum tahu saja. Oke. Kita akan menggunakan dua tombol. Untuk mengarahkan ke arah kiri, kita menggunakan tombol Windows ditambah dengan panah ke kiri. Kita coba Windows panah ke kiri. Oke. Ini tampilannya sudah di sebelah kiri. Kemudian yang Google Docs-nya kita bisa langsung klik, nanti dia akan ke arah kanan. Nah, seperti ini. Udah tahu ya caranya ya? Ini tampilan untuk dua Windows. Kita bisa merubahnya ini ke tampilan sebelah kanan. Kita bisa klik di sini, kemudian kita menggunakan Windows panah ke kanan, dia akan berpindah tempat. Oke. Sebenarnya kita juga bisa membuat menjadi 4 Windows. Kita coba klik ini, kecilkan dulu, kita ke ataskan ini. Pakai Windows panah ke atas. Nah, ini 1/4 bagian dari layar. Kita coba pilih yang lain. Ada ini. Kita kanankan dulu, baru kita bagi ke atas. Nah, ini 4 menjadi udah setengahnya. Kita coba misalkan kita ingin menonton video di YouTube. Oke, kita bisa terlihat ada 4 jendela. Kita bisa sambil bekerja, bisa sambil menonton, dan lain-lainnya. Baiklah, selamat mencoba dan enjoy with this application.